Hai Jason. Hai Pak Menti. Jason, kamu tahu nggak setiap bulan Oktober kita merayakan hari apa? Nggak tahu, ulang tahun gereja? Bukan. Setiap bulan Oktober, seluruh gereja Protestan merayakan hari Reformasi. Oh iya, Jason ingat itu. Tapi reformasi itu apa sih Pak? Reformasi adalah gerakan untuk membawa semua gereja kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, hari ini kita akan mendengarkan sebuah cerita tentang seorang anak laki-laki yang menggoncangkan gereja dan memulai semangat reformasi. Jason mau dengar? Mau. Baik, kalau gitu semuanya duduk dan kita akan mendengarkan cerita ini. Anak itu namanya Martin Luther. Ia lahir pada tahun 1483 di Jerman. Martin seorang anak yang pintar. Dia suka membaca, menulis, bernyanyi, dan berdiskusi tentang banyak hal. Keluarga Martin ingin agar dia menjadi seorang ahli hukum ketika dia besar nanti. Namun, Tuhan mempunyai rencana lain bagi Martin. Suatu hari dalam perjalanan, badai hebat melanda dan tiba-tiba sebuah sambaran petir hampir mengenai Martin. Dengan gemetar ketakutan, dia berjanji akan menjadi seorang biarawan jika Tuhan selamatkan hidupnya. Biarawan itu apa sih Pak? Biarawan adalah orang yang tinggal di dalam biara untuk belajar agama. Oh, terus Martin selamat gak? Nah, Tuhan menjawab doa Martin dan Martin selamat. Dan Martin menepati janjinya. Namun, walaupun sudah menjadi biarawan, Martin tetap saja tidak memiliki damai di hatinya. Dia tidak yakin bahwa Tuhan mengasihinya. Dia berusaha berdoa lebih lama, berpuasa, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat supaya dia bisa diterima oleh Tuhan. Sampai suatu hari, Martin membaca Roma 1 ayat 17 yang mengatakan bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Lalu, Tuhan membuka hati Martin dan memberinya karunia iman yang sejati kepada Yesus. Martin menyadari keselamatan bukan usaha sendiri, melainkan anugerah dari Tuhan. Martin sungguh bersuka cita. Pada saat itu, tidak semua orang bisa belajar dan membaca Alkitab. Alkitab hanya ditulis di dalam bahasa Latin dan Yunani, bahasa yang hanya dimengerti oleh orang-orang tertentu saja. Jadi, banyak orang yang tidak sadar kalau gereja mengajarkan hal-hal yang tidak benar. Misalnya, ketika gereja itu mengajarkan bahwa pengampunan dosa dapat dibeli dengan uang. Martin menolak ajaran ini. Martin tahu bahwa itu adalah kebohongan. Maka, pada tanggal 31 Oktober 1517, dia menulis 95 pernyataan tentang ajaran gereja yang salah dan menempelkannya pada pintu gereja di Wittenberg. Tok, tok, tok. Banyak orang pun mulai berkumpul dan membaca apa yang Martin tulis. Lalu gemparlah kota itu. Banyak orang yang percaya dengan apa yang Martin tulis. Mata orang mulai terbuka terhadap kebenaran ini. Tetapi hal ini justru membuat para pemimpin gereja marah besar. Martin dianggap melawan gereja dan dipaksa untuk menarik kembali ajarannya. Tetapi Martin menolak dan dengan tegas menjawab, "Aku tidak akan menarik kembali pernyataanku. Di sini aku berdiri dan kiranya Tuhan menolong aku." Pemimpin gereja pun berusaha untuk menangkap Martin, tetapi Tuhan menyelamatkan Martin melalui teman-temannya yang menyembunyikannya sehingga dia luput dari hukuman. Di dalam persembunyiannya, Martin mulai menerjemahkan Alkitab Perjanjian Baru ke dalam bahasa Jerman. Hasilnya, semakin banyak orang yang dapat membaca dan mengerti Alkitab di dalam bahasa mereka sendiri. Sejak saat itu, gerakan reformasi mulai tersebar ke seluruh dunia. Nah, anak-anak, sekarang kita bersyukur mempunyai Alkitab di dalam bahasa yang kita bisa mengerti. Jangan sia-siakan. Ayo, baca Alkitab setiap hari supaya kita mengenal kebenaran dan memiliki iman yang sejati.
Kalau kita tidak membaca firman, kita tidak akan tahu mana yang benar dan mana yang salah. Jadikan firman yang utama di dalam hidup kita. Walaupun sudah pergi sekolah minggu sejak masih kecil, bukan berarti kita sudah diselamatkan. Tetapi kita diselamatkan dan dibenarkan hanya melalui iman di dalam Yesus Kristus. Anak-anak, Tuhan sudah pakai anak laki-laki yang bernama Martin Luther, jadi bapak reformasi Protestan, untuk memulai hal yang luar biasa 500 tahun yang lalu. Tapi bukan berarti reformasi sudah selesai. Tuhan mau kita meneruskan semangat reformasi supaya Injil yang sejati boleh semakin dikenal. Jason mau dipakai Tuhan seperti Martin Luther? Mau. Kalau begitu, jangan lupa rajin baca Alkitab dan berdoa. Dan anak-anak di rumah juga ya, kiranya Tuhan boleh pakai hidup kita sejak masih kecil untuk meneruskan semangat reformasi. Tuhan memberkati.